Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan ke-6, udah hampir untuk UTS ya, pertemuan ke-8. Mungkin besok untuk pertemuan 7 saya akan share di mana em, apa ya, kisi-kisi dan insya Allah saya bisa submit semua nilai-nilai kehadiran maupun eh, saya beritahu nanti adik-adik bisa lihat lagi kalau misalkan ada yang kurang nanti saya bisa bukakan kembali. Seperti itu. Semoga untuk tugasnya kemarin dikerjakan semua. Nah, kita pertemuan ke-6 ini kita akan ngebahas gimana sih tipe-tipe iklan, terus gimana sih komunikasi yang ada. Jadi, istilahnya iklan ini banyak komunikasinya, tapi dia komunikasinya maunya yang seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini ada Zoom dan kuis. Jadi, adik-adik nanti bisa mengikuti kuisnya. Kuisnya ada 10 apa 5 soal aja gitu, tapi pilihan ganda. Jadi adik-adik gampang untuk memasukkannya. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan adik-adik dapat mengerti materi yang hubungannya dengan periklanan dan komunikasi. Nah, diharapkan dengan materi ini mahasiswa mengetahui tentang media komunikasinya. Seperti itu. Nah, periklanan dan komunikasi sebenarnya adalah periklanan ini sebagai proses komunikasi. Nah, kalau adik-adik lihat, bisa nih di sini. Strategi pemasarannya seperti apa nih? Iklan merupakan salah satu bentuk yang khusus untuk memenuhi fungsi pemasaran. Nah, dari sini untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran tersebut, jadi kita ada strategi-strategi pemasaran perusahaan untuk penjualan dan keuntungan. Jadi ini ada namanya strategi marketing atau pemasaran. Mungkin adik-adik bisa lihat ada yang desainnya bagus gitu ya. Mungkin ada planningnya sendiri, kemudian ada manajemennya, gimana, apa yang harus kita tentukan. Offline integration, misalkan untuk kira-kira si customer-nya seperti apa sih nih, gitu. Jadi untuk seperti komunikasinya dan periklanannya, traffic building mungkin ini saya nggak terlalu ngejelasin karena nanti mungkin adik-adik akan ada di digital marketing sendiri maupun sekarang banyaknya marketing strategi juga banyak lagi mungkin pakai kemarin ada namanya AIDA adik-adik bisa cari tapi ini saya nggak jelasin lebih ke situ karena teoritisnya aja dulu. Nah, perikanan juga harus mampu mengarahkan konsumen memiliki produk-produk oleh Departemen Pemasaran tentang yang dirancang sedemikian rupa. Jadi, ini dirancang menggunakan ini semua. Jadi, dia merancangnya dengan strategi-strategi yang ada. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah, dari sini perencanaan penggunaan media dalam perencanaan komunikasi. Jadi media ini sebenarnya untuk komunikasi juga nih, bahas mengevaluasi kemajuan terakhir barang dan kondisi pasar dan daya tariknya. Nah, ini adalah inti daripada sebenarnya pemasaran tersebut, gitu ya. Nah, periklanan ini kita bisa lihat barangnya apa nih kira-kira. Kondisi pasarnya memang senangnya seperti apa saat ini dan daya tarik masyarakat sekarang lebih ke arah mana. Kalau sekarang adik-adik lihat banyak banget masyarakat-masyarakat di mana mereka itu daya tariknya lebih ke Korea-Koreaan gitu ya. Mungkin di Jepangan gitu ya. Nah, banyak juga ada kondisi pasar yang seperti itu. Jadi kita ngelihat untuk periklanan ini kita mengevaluasi kira-kira masyarakat Indonesia lagi ngarahnya kemana nih gitu. Atau mungkin Indonesian Proud. Jadi lebih ke oh ya pokoknya yang ada bahan-bahannya di Indonesia aja. Itu juga bisa jadi em, media kita untuk merencanakan komunikasi periklanan. Nah, pada kerja media, pokok bahasannya itu evaluasi pengembangan dari perencanaan tadi ya planning sampai kita evaluasi dan kita membuat strategi kreatif. Nah, ini makanya kalau ditanya untuk marketing gitu ya, sebenarnya marketing itu bukan yang merencanakan kayak ini harus jual berapa target enggak. Marketing itu adalah yang membuat
strategi kreatif maupun strategi untuk mendapatkan customer seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau sales itu adalah yang untuk menjual produknya tersebut gitu. Jadi istilahnya target-target produk. Jadi kayak semacam SPG, SPB gitu. Sales girl, sales boy. Nah, itu termasuk seperti itu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada dua pendekatan anggaran perencanaan media. Jadi istilahnya nih apa ya? Kayak marketing, tapi eh, tugasnya kita lihat lagi nih untuk periklanan. Kira-kira marginnya berapa dan tugasnya seperti apa. Seperti itu. Dan digunakan untuk misalkan marginnya digunakan untuk periode perencanaan berapa banyak nih anggaran yang digunakan. Itu. Berapa banyak ya anggaran yang digunakan. Kemudian metode tugas memberikan tekanan pada pengalokasian anggaran untuk dia sesudah dikurangi biaya-biaya sebelumnya. Nah, jadi kalau ini sudah dikurangi biaya-biaya sebelumnya. Jadi misalkan kalau margin itu adalah berapa banyak anggaran yang digunakan. Jadi kalau adik-adik lihat di sini ada metodenya margin dan tugas. Kalau margin ini sebenarnya gini. Contohnya kira-kira kita udah budgeting nih. Budget biasanya budget periklanan atau budget marketing gitu. Nah, biasanya kita udah budget periklanan, kita udah langsung masukin aja nih. Oke, anggaran yang digunakan 1 M buat iklan ya. Nah, ini adalah metode marginal. Jadi, udah langsung kita putuskan aja. Kira-kira iklan yang mau di masyarakat berapa? Gue punya budget, misalkan contohnya 1 miliar. Udah, masukin aja ke dalam metode marginal. Istilah seperti itu. Ada budget, ya udah budget segini aja. Gitu. Kalau tugas ini, jadi kita alokasikan anggarannya untuk dikurangi biaya-biaya sebelumnya. Jadi misalkan kalau adik-adik lihat, di sini ada pendapatan, ada penghasilan. Biasanya, kalau metode tugas ini, adik-adik bisa menghitung adalah eh, keuntungannya dulu, profit, sama dengan ini adalah pendapatan dikurang penghasilan. Nah, dari pendapatan, ini saya nggak belajar matematika, tapi ini adalah teorinya aja ya, secara sederhana. Pendapatan dikurangin penghasilan. Nah, dari sini, eh, pendapatan dikurang penghasilan, pengeluaran. Pengeluaran. Jadi pendapatan dikurangin pengeluaran. Sorry, sorry. Jadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, di sini profit atau keuntungan sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran. Jadi dapatlah misalkan profitnya sekian, misalkan profitnya masih minus. Nah, biasanya di saat itu kira-kira kita bisa nggak minus lagi itu berapa? Jadi kita bisa analisa hal tersebut. Jadi di sini kita riset dulu, oh profitnya masih minus nih. Kita kira-kira nanti sisa profitnya tuh kita investasi lagi. Biasanya ini adalah metode. Kalau misalnya plus, misalkan plus 100 M. Contohnya kita, oh dapat profit 100 M nih. Oke, em, kita alokasikan biaya nanti untuk kedepannya, pengeluarannya sekian ya. Jadi dimasukin ke dalam pengeluaran. Jadi pengeluaran ini termasuk juga dalam biaya marketing gitu. Kalau misalkan ini eh, udah direncanain aja, udah pokoknya segini ya. Terus adanya segini. Kalau ini kita rencanakan kira-kira anggarannya berapa. Kalau ini ada anggaran kita perhitungin. Kalau ini kita udah rencanakan, udah kemarin udah riset sama misalkan Shopee apa, udah dapat berapa persen mereka gitu. Seperti itu. Jadi misalkan ini si Shopee minta 1% per produk atau misalkan biasanya sekarang dapat 2,5% atau 4%, tergantung si usahanya sendiri sih gitu. Saya juga lagi mempelajari untuk gimana Shopee
dari Shopee itu kan kita bisa publish link ya. Tapi sebenarnya nggak cuma Shopee, tapi Tokopedia dan Lazada maupun Bukalapak juga adanya apa ya itu namanya? Semacam kita publish, kemudian ada orang yang membeli dan mengklik dan kita mungkin sampai membeli itu kita dapat persentase untuk apa namanya keuntungannya seperti itu. Mungkin sekarang kalau adik-adik lihat banyaknya endorsement sudah nggak ada lagi ya, tapi banyaknya mereka eh, si selebgramnya ngeposting tapi dengan menyantumkan em, linknya tersebut seperti itu. Semoga kita mencantumkan linknya, kemudian diklik. Kalau kita sampai beli itu dapat berapa persen marginnya seperti itu. Untuk em, si endorsementnya itu, si selebgramnya tersebut mendapatkan profit marginnya. Biasanya persen-persenan paling banyak 5% sih. Tapi ada yang sampai 10%, ada yang sampai 20%. Gitu. Nah, selanjutnya adik-adik bisa lihat di sini pertimbangan untuk mengkombinasikan saluran-saluran komunikasi. Nah, pertama kita lihat nih, saluran memiliki karakteristik ya masing-masing. Jadi nanti kita lihat salurannya ada televisi, nih ada juga radio, mungkin ada lewat eh, newspaper atau koran, terus bisa lewat satelit, ini bisa lewat radio dan sebagai TV. Terus kita bisa lewat sosial media, bisa lewat apa ya internet. Internet itu semacam uh, search engine atau nanti adik-adik pelajari gitu ya. Kedua, adik-adik bisa mengkomunikasikan tujuan akhir yang berbeda juga. Ya nanti adik-adik bisa lihat contoh-contohnya ya. Ketiga, tercapaian tujuannya. Jadi ini adalah kombinasi tiga saluran komunikasi. Seperti itu. Jadi kita pertama kita setiap media itu kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian setiap kegiatan komunikasi mereka kan tujuan akhir yang berbeda dan ketiga adalah tercapaiannya tujuan. Sebenarnya ini simple, semua orang juga bisa memikirkannya. Tapi dari situ kita bisa juga untuk menggunakan media dalam komunikasi. Jadi, untuk mendukung ya keberhasilan komunikasi bermedia atau bermultimedia, adik-adik bisa lihat untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman dari si customer tersebut. Jadi, customernya memang lebih kemana sih daya tariknya, kemudian keahlian yang lebih efektif. Jadi, adik-adik sekarang kalau lihat ya, mungkin di TikTok orang joget-joget atau mungkin di Instagram. Nah, dengan daya tarik kita kayak oh ya udah just misalkan kita cuma lihat oh iya cantik nih. Oh iya eh, ih cantik banget nih gitu. Tapi itu adalah merupakan daya tarik sendiri. Tapi uh, ada orang yang memang mungkin nggak terlalu mungkin kita bukan idolanya, tapi dia memiliki keahliannya gitu. Jadi keahliannya apa? Mungkin bermain gitar, mungkin dia bernyanyi. Nah, itu dapat menghasilkan komunikasi secara oh jadi kita lebih lagi nih daya tariknya untuk periklanan gitu. Iklan di dia, mungkin marketing di dia gitu dan kalayaknya untuk bertindak. Jadi dari sini kita pahamin dulu, kita punya daya tarik, kemudian keahliannya apa? Mungkin adik-adik mau jadi YouTuber, kita bisa cari. Kalau adik-adik lihat YouTuber-YouTuber lain, mereka mencari keahliannya mereka dan mereka membuat video tersebut dengan merangsang untuk bertindak. Nah, setelah mereka bertindak, mereka tinggal melihat perannya bertumbuh nggak nih. Atau misalkan sikapnya sepanjang waktu dan memperpanjang waktu itu menyimpan informasi. Dari menyimpan informasi dan memberikan perolehan pengalaman. Dari mereka ada pengalaman nih, misalkan kalau di iklan ya, biasanya kita coba dulu di beberapa tempat. Saya dulu coba semua. Selebgram A, misalkan selebgram B, terus saya ikut yang Shopee, Shopee, terus Tokopedia, dan lain-lain ya, banyak sekali untuk
kita posting. Kalau misalkan itu bersosial media ya. Nah, saya juga Instagram, pokoknya Instagram, terus TikTok, terus misalkan apa lagi. Nah, ini saya posting nih, saya bayar. Mana yang paling efektif dari ini semua? Nah, ketika adik-adik lihat, ternyata yang paling efektif mungkin lebih ke selebgram nih, karena sama-sama misalkan jualan makanan. Terus kemudian Shopee nih lagi diskon atau GoPay, Gojek gitu, lagi diskon juga. Jadi makanan kita bisa lakunya di sini. Jadi nanti kita ambil untuk iklannya, di Gojek aja, di Tokopedia aja, atau misalkan di Shopee aja, atau pakai selebgram ini untuk sebagai BA-nya, brand ambassador-nya. Gitu. Jadi kita bisa lihat, oh kalau misalkan ini udah enggak juga, ini juga enggak, ini enggak juga, ini enggak, tapi ternyata lebih banyak memang di TikTok, kita bisa pakai TikTok aja untuk eh, rencana periklanan tersebut atau marketingnya. Nah, dari sini, nah, dalam menggunakan media, sebenarnya perlu prinsip-prinsip sih adik-adik. Jadi, tata cara terbaik itu untuk menghadirkan kesan informasi. Jadi, saya dulu kalau senangnya, tapi memang lebih ke hobi sih ya, mungkin kalau misalkan kita memberikan informasi dibanding mungkin pembelajaran. Agak pusing sih, banyak. Tapi ternyata dari berbagi informasi itu ada contohnya di TikTok bapak-bapak yang memang guru, mungkin guru guru SD, dia menjelaskan dan banyak yang nonton ternyata untuk menjelaskan informasi tersebut. Tapi dengan konsen memang mereka lagi pengen kerjain tugasnya gitu. Nah, kemudian untuk melengkapi informasi dan disajikan, isi dan informasinya kita akan sajikan. Isinya kira-kira apa ya? Terus tidak menghalangi arus informasi. Contohnya kita mau apa ya? Misalkan jual Pocari Sweat hari untuk iklan. Nah, beli Pocari Sweat ini kan kalau adik-adik lihat JKT ya, yang ini I want you gitu kan. Istilahnya dia itu yang sebagai iklannya. Tapi mereka joget-joget sambil setelah selesai meminum si Pocari Sweat ini. Tapi kalau misalkan, jadi kan istilah Pocari Sweat segar, dari mereka capek juga bisa minum, bisa apa ion ya, ion dalam tubuh. Nah, itu ada informasinya. Tapi kalau misalkan kita Pocari Sweatnya cuma JKT-nya joget-joget, terus dia nggak kasih tahu setelah itu minum, cuman pakai baju Pocari Sweat aja contohnya. Kita tidak mendapatkan informasinya. Kemudian dikembangkan secara cermat mungkin ya. Jadi kita bisa lihat lagi nih, ini biasanya konten creator nih yang memang maupun apa ya namanya, kreator lah yang memang membuat kira-kira story-nya seperti apa nih pengennya. Nah, biasanya memang kalau untuk itu jelas dan ringkas adik-adik. Jadi kita nggak usah bertele-tele, tapi to the point aja. Intinya informasinya kayak gitu. Jadi apa kita harus berpikir apa yang memang ada. Contohnya eh, apa ya? Hmm, segar-segarnya atau misalnya Indomie seleraku langsung siap saji, makan cepat seperti itu. Nah, tidak pertimbangan lagi saat yang diperlukan, diperlihatkan lagi. Nah, kemudian penyaji tidak berbicara dengan alat bantu tersebut. Nah, kemudian dijauhkan untuk menyimak, terutama tangan penyimak. Jadi dari penyimak, jangan ketika penyimak, jadi jauhkan dari penyimpakan sosial media gini, terus dijauhkan. Misalkan biasanya kalau bikin em, story, misalkan contohnya, ya ini nih, YouTube. Nah, ini kan dia bikin YouTube-nya itu di atas ya. Dia dibikinnya di atas. Nah, untuk yang di bawah dan untuk tangan kita tuh di tengah biasanya menggunakan handphone gitu ya. Nah, itu juga untuk bermultimedia sendiri jauh dari tangan penyimak. Jadi istilah di klik gitu ya. Prinsip-prinsipnya kita bisa lihat dengan
eh terang lah langsung, wah ini nih bagus gitu. Seperti itu. Menggunakan diterangkan dengan baik pada kalayaknya. Terangkan. Jadi istilahnya kita nerangin nih. Misalkan contohnya, ini permen lagi ya. Karena yang dekat saya ada permen. Mentos gitu kan. Nah, di dalam permen Mentos ini kita lihat ini dia memerahkan em, mint nih. Berarti dia rasanya mint. Di istilahnya untuk itu diterangkan dengan baik-baik nih. Kemudian untuk produk sendiri dia kayak selalu memberikan ingredientnya. Apa aja sih isi dalam sini? Kan penyajian juga harus mendapatkan kembali perhatian yang hilang. Contohnya ketika saya berbicara seperti ini, mungkin perhatian adik-adik nih, ngajarin apa ya? Agak nanti kalau terlalu lama pun bosan. Jadi saya biasanya em, ada perhatian lagi untuk melihat mungkin adik-adik bisa menonton atau bisa mengerjakan apa lagi. Jadi saya tidak terlalu banyak, misalkan sebagai penyaji ya, kita juga ketika yang lain hilang konsentrasi, kita em, membuat yang lain lagi untuk agar adik-adik tidak bosan seperti itu. Nah, ntar kita di belakang nonton nonton ya. Gitu. Kemudian beberapa contoh media inovatif. Ini contohnya nih, zaman dulu kan kita nggak punya proyektor ya. Zaman dulu itu masih pakai, ada yang masih pakai itu nggak ya? Mini proyektor yang kita tulis dulu di kertas bening, kemudian kita proyeksikan. Dari zaman dulu banget sih. Cuman sekarang alhamdulillahnya sudah ada proyektor yang memang bisa buat presentasi adik-adik di kelas mungkin. Sampai sekarang pun juga saya bisa presentasi bersama adik-adik. Jadi istilah pakai media yang inovatif. Nah, ini biasanya komunikasi terbatas. Contohnya adik-adik cuman di depan pakai proyektor gitu ya. Terus pakai slide proyektor seperti ini. Ini medianya menurut saya komunikasi terbatas aja. Karena ya sederhana, seperti tulisan, bosan gitu ya. Tapi eh, ini media yang memang terbatas gitu. Mungkin videonya saat ini saya presentasikan hanya untuk adik-adik. Saya tidak mempresentasikan ke orang lain. Tapi ini adalah presentasi media inovatif yang memang terbatas gitu. Kemudian piringan video, teleprompter itu saya juga belum ketemu gitu ya. Mungkin banyak adik-adik yang bisa nanti lihat gimana sih teleprompter dan video grafiknya seperti apa dan video les Pro. Biasanya ini adalah contoh aja sih. Nah, sini kita akan lihat jenis-jenis video marketing yang bisa digunakan. Nah, video marketing ada beberapa ya. Jadi banyak jenisnya. Contohnya salah satunya ada banyak nih nanti kita ke belakang video profile. Jadi lebih ke profile suatu company. Oh, saya share-nya di mana nih? Oke. Nah, di sini contoh dalam video profile. Nah, ini ada video profile suatu company. Nah, ini kita mau lihat yang mana nih? Mungkin wow, ini kali ya, keren banget kan. Ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 megawatt. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar.
Program 35.000 megawatt untuk Indonesia akan membangun tambahan infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Kami bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas. Keutamaan kami adalah efisiensi waktu dan kualitas kerja. Untuk itu, kami menyiapkan tim PDKB untuk melakukan pemeliharaan jaringan, petugas dispatch yang mengendalikan listrik dengan sistem SCADA, serta kesigapan petugas mobile yang akan datang untuk memberikan layanan profesional untuk siap membantu pelanggan. Sebagai wujud dari perusahaan modern, PLN menghadirkan layanan Contact Center PLN 123 di seluruh Indonesia. Layanan modern untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dapat diakses oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kami memahami bisnis dan Nah, ini bisa dilihat ya. Tadi ini contoh dia sebenarnya mempresentasikan perusahaannya untuk mendapatkan klien adik-adik. Jadi ini termasuk adalah periklanan mereka, di mana mereka membahas suatu perusahaan yang mirip dengan itu. Durasinya mungkin cukup panjang yang tadi ya, terlalu lama. Tapi itu bahasannya fokus mengenai suatu perusahaannya tertentu, gitu. Mungkin ada yang lainnya nanti bisa coba cek di situ ada beberapa untuk contoh video profile atau apa ya video marketing, video periklanan dari beberapa ini jenis-jenis ini. Kemudian adanya video, sorry, saya lupa. Adanya video branding. Nah, video branding ini dibuat untuk satu tujuan, intinya buat memperlihatkan merek brand tersebut gitu ya. Nah, biasanya lekat dengan produk yang ada. Nah, iklan TV maupun di platform streaming video, jadi banyaknya adalah video branding yang dipasarkan. Contohnya mungkin ini, jadi, sorry, ya udah nggak ada. Sebentar. Hmm, ini kita bisa klik ini nih. Nah, ini ya, sebentar. Saya share. Tadi Milo Saset. Berikan energi bernutrisi untuk aktif setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kamisnya mana? Kamis, saat Indomie rasa kari ayam. Juga tersedia dengan berbagai kelezatan Indomie. Rasa sup tomi, rasa kaldu ayam, rasa Indomie goreng pedas, dan banyak lagi. Simba Indofood. Nah, ini juga termasuk dalam em, ini adalah contoh video brandingnya mereka. Yaitu tujuannya memperkenalkan brand atau merek yang ada di publik. Nah, ini contoh video untuk branding ya. Banyak lah. Kemarin adik-adik juga Indomie, seleraku. Itu pasti pikirannya adalah memang brandingnya mereka. Ini maaf ya, ini mungkin video branding banyak banget, tapi ini kemarin pada keren itu BMW, tapi ternyata nggak bisa diklik. Nah, selanjutnya ini video edukasi. Jadi mengedukasi pasar bagaimana produk dapat memperbaiki hidup mereka. Ini contohnya mungkin lebih banyak ke asuransi, mungkin lebih ke edukasi, gitu, semacam. Kan. Misalkan ruang guru gitu ya, misalkan lebih ilmiah gitu ya, mengambil hati penonton untuk menggunakannya. Jadi lebih kepada soft selling. Jadi kita nggak ngasih tahu nih produknya tersebut gitu. Kita bisa klik ya. Ini adalah contoh dari eh, ya aku nggak bisa ya. Ini. Nah, ini iklan asuransi, tapi lebih kepada kayak mereka memberikan pelajaran tentang kehidupan เขา bahwa จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
Ini dia ngasih memberikan uang. Iya. Nah, ini dia ngasih uang, terus tetap ngasih ibunya untuk pisang. Dia เขาจะไม่ makan. ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Nah, bisa dilihat tuh. Jadi, nah, mungkin kira sekolah.เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Nah, tuh sampai ได้ tadinya โลก kering, ที่สวยงามกว่าเดิม terus kasih air, dia bertumbuh. ในชีวิตคุณ อะไร Nah, คือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี nah, ini iklan yang menurut saya kayak edukasi sekali gitu ya. Baru Sorry. Pulse Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisorcinol menghasilkan Sorry. Oke, kita share lagi di sini. Ini adalah membuat namanya video edukasi tadi ya. Dimana dia membuat hidup mereka lebih baik lagi. Itu ada edukasi yang mengambil hati penonton. Oh, ternyata kayak gitu kita beli asuransinya. Itu dia soft selling sebenarnya. Gitu. Ini adalah video soft selling. Kalau adik-adik nanti bisa membuat itu keren banget gitu. Selanjutnya video demo. Nah, mungkin lebih spesifik lebih kepada apa ya? Semacam ini iPhone mendemokan si iPhone-nya ini itu gimana sih? Kan iPhone masih 14 ya, udah 15. Nah, ini contoh dari contoh video demo gitu ya. Jadi di mana demokan fitur-fitur dari suatu produk tersebut atau mungkin jasa yang kan. Misalnya satu contoh video juga untuk marketing atau maupun periklanan di mana memang spesifik dapat menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, kemudian ada contohnya video testimoni. Nah, contohnya pemasaran dari mulut ke mulut sih memangnya lebih baik. Nah, tapi ini ada contoh video testimoni dari Honda. Nah, ini. Kualitas servis dari para teknisi ahli kami, sehingga memberikan rasa nyaman bagi Anda. Kami menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah karena kami peduli dengan Anda. Selain sudah pasti resmi dan terpercaya servis di sini, ternyata protokol kesehatannya bikin rasa aman kalau datang servis. Aman, Rek. Protap kesehatannya lengkap. Spare part-nya lengkap. Oke nih, Rek. Di bengkel saya dilayani dengan responsif walau dengan kondisi penumpang ini nggak ada yang ngomong kok pelayanannya. Nah, ini adalah contoh dari video testimoni. Jadi
oh ini gimana nih jasanya atau ini produknya seperti apa. Jadi ini adalah contoh dari video marketing dalam testimoni. Jadi adik-adik bisa lihat video pemasarannya, dia memasarkan, oh ini enak loh bengkelnya, ini gini, oh dia terpercaya, dia juga lengkap. Itu juga termasuk dalam suatu video testimoni. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Tadi kita udah banyak ya, ternyata kita banyak nonton eh, film lah istilahnya video singkat gitu ya tentang memang video-video jenis-jenis nih. Ini saya memberikan jenis-jenis video untuk periklanan atau marketing seperti itu. Jadi adik-adik bisa lihat, oh ternyata nggak cuman harus ya dibeli nih permennya ya dibeli gitu ya. Harganya murah loh. Nggak cuman kayak gitu, tapi kita bisa menganalisa, memakaikan. Mungkin kalau itu hard, namanya eh, hard selling ya untuk memberikan ayo beli gitu. Kalau soft selling tadi tuh ceritain satu turuntut lama-lama dia eh, baru mengategorikan ada ini loh produknya yang membuat dia lebih baik lagi. Gitu. Itu adalah soft selling. Mungkin nanti kita akan pelajarin itu setelah UTS gitu ya. UTS kita sampai situ aja. Nanti besoknya kita akan belajar mungkin lebih ke soft selling maupun gimana cara pembuatan video untuk periklanan ini. Seperti itu. Sebenarnya saya contoh senengnya adik-adik kan DKV nih ya. Mungkin nanti lebih ke ekspor kita ke tutorial untuk pembuatan periklanan. Cuman ini kan masuknya teori ya, bukan praktik. Jadi saya sedikit-sedikit mempraktekkan itu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Banyak ya ternyata dari video itu. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini jangan lupa ada kuisnya. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa isi kuisnya. Yang kerjanya cepat gitu ya, karena ada waktunya nanti di bawahnya. Jadi adik-adik bisa lihat itu. Dan kalau misalkan ada yang bertanya bisa nanti mungkin malu bertanya di sini. Silakan tanyakan lewat WhatsApp gitu atau maupun Instagram dan lain-lainnya. Terus adik-adik juga bisa explore lagi nantinya. Dan jangan lupa nanti bentar lagi kita akan TS. Jadi nanti pertemuan ketujuh saya akan ngebahas materi-materi yang akan digunakan dalam UTS gitu ya. Untuk kehadiran dan lain-lainnya mungkin saya akan rekap baru mepet gitu ya karena kemarin saya sakit dan memang keluar kota juga. Mungkin nanti saya akan rekap insya Allah minggu depan sekalian untuk menjelaskan tentang UTS. Jadi adik-adik terima kasih banyak. Akan saya tutup hari ini pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya. Terima kasih, Kak.